Lebih kosong suaranya kawan-kawan. Nah, enggak kan? Ini besi kosong. Coba perhatikan besi yang berisi memang yang padat. Bunyinya beda kan? Maksimal begini kalau saya pribadi saya lempar langsung ke orangnya, ya kan? Masih sangat mulus matanya kan? Coba kita hantamkan. Kalau memang ini baja Damaskus, jangankan kayu kan, jangankan kayu, yang kata kayu paku aja tepas gitu dong. Kita belah ini, kita lihatlah. Kita lihatlah. Lihat kawan-kawan. Kalian harus tahu supaya jangan tertipu kawan-kawan. Nah, mulus kan kawan, enggak kan? Ini sisitnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memperbandingkan pesanan pedang kemarin, yang abal-abal itu. Nah, kali ini kalian harus tahu nih, pedang tipuan sama pedang asli. Nah, ini pedang yang kita pesan kemarin, yang abal-abal itu. Nah, ini sebetulnya ini bukan bahan baja Damaskus ini kawan-kawan. Ini kalau saya lihat-lihat dari bahan baja krom ini. Nah, jadi sangat tidak recommended kawan-kawan. Sangat tidak recommended. Saya tidak menyuruh kalian beli untuk produk dari beliau ini. Nah, kenapa saya bilang tidak bagus? Yang pertama, dari corak ini kawan-kawan, ini Damaskus, corak pamornya ini cuman tempelan anu aja kawan-kawan. Kalau kalian tak percaya, nah kita lihatlah kamera dekat-dekat. Nah ini kan kawan, kita gesek gini aja nih kawan-kawan. Nah ini hilang nih kawan-kawan. Bisa dilihat kan, ini hilang nih kawan-kawan. Nah, jadi kemarin saya bikin ini sekitar 600.000 kawan-kawan. 600.000 untuk tulisannya aja kawan-kawan. Ya jatuhnya sih kena tipu ini kawan-kawan. Antara kena tipu sama penjual ngambil untung terlalu banyak. Cuman di sini ini jatuhnya penipuan ini. Penipuan dari segi bahan dan juga kualitas. Ini aja sudah tidak ada bentuknya nih. Ini kita harus betulkan lagi kawan-kawan. Kita betulkan, harus dirapikan ini. Dan ini aku pribadi tidak berani nih kalau pakai latihan ini, karena potensi patah nih kawan-kawan. Kenapa saya bilang patah? Coba kalian perhatikan. Ini besi kosong nih kawan-kawan. Ini kosongan besinya nih kawan-kawan. Coba dengarkan suaranya kawan-kawan lah. Coba lah. Suaranya nih. Berisi nih kawan-kawan. Ini barang murah aja nih kawan-kawan buat nebas-nebas. Nah ini perbandingannya. Kalian lihat. Ini matanya masih bagus kan? Nah. Kalau kalian mau lihat yang lebih jelas yang ini. Sangat tidak mulus kan kawan. Hancur matanya kan kawan, kena kayu. Nah, ini yang pesan Damaskus. Nah ini yang biasa lah, mata masih sama, masih utuh. Kita lihat. Nah.
Kalian boleh lihat ini, tidak ada apa-apa kawan-kawan, masih mulus. Nah, ini parang 100 ribuan aja nih kawan-kawan. Parang simpanan pribadi nih kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, bagi yang mau beli parang sama ini Reksa Swap ini, hati-hati kawan-kawan. Ini bukan baja Damaskus. Ini yang pertama besinya besi kosong. Kalian dengar suaranya. Nah, ini besi yang asli ini, besi padat. Nah, ini ada potensi patah nih kan kawan, karena ini kosong. Ini pertama besinya bukan besi Damaskus. Ini besi krom, besi lembek. Terus coraknya ini murah aja nih kawan-kawan. Ini paling sekitar 10.000 aja nih kalau mau bikin coraknya nih kawan-kawan. Nah, terus ini tulisan ini yang kita baca ini kemarin saya bayar 600.000. Padahal setelah saya teliti ini sekitar 200.000 paling mahal itu. Paling mahal karena ini bukan pahat, ini cuma tempel aja. Ini kena paku pun hilang sudah. Gores-gores paku hilang dia. Nah, jadi kawan-kawan jangan salah pilih dalam beli bilah. Kenali dulu penjualnya. Pokoknya saya tidak recommended kawan-kawan. Ketika kalian membeli bilah itu perhatikan dari bunyinya. Kalau bunyinya kosong seperti ini, ting 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 ting, itu kosong berarti kawan-kawan. Artinya besinya tuh kurang padat. Itu kalau kena benda keras bisa patah. Saya ini jatuhnya kena tipu nih kawan-kawan. Ini padat. Tak. Beda kawan-kawan. Atau kalian boleh coba parang pribadi saya. Ini bahan dari Bagsenso. Ini yang biasa saya pakai. Kalian mau lihat ini kan? Ini mulus kawan-kawan. Nah, ketika ini mulus kita teskan memang. Kalau kalian mau tahu, kita lihat. Ini buatan sendiri nih kawan-kawan. Nah. Kalian harus melihat ini. Tidak ada apa-apa kawan-kawan. Nah, ini parang yang sering saya mainkan kawan-kawan. Selain tajam ini kuat juga kawan-kawan. Nah, kawan-kawan. Pokoknya saya tidak recommended kawan-kawan. Pokoknya kalau kalian mau tahu siapa penjualnya yang abal-abal, kalian tanyakan ke saya aja. Karena ketika saya bilang recommended berarti orang itu bagus penjualannya. Tetapi ketika saya bilang tidak, berarti tidak bagus. Nah, ini kita jatuhnya kena tipu ini sekitar 1.700.000. Sedangkan ini bahannya paling 300-an aja kawan-kawan. 300. Bahan besi krom itu sangat murah kawan-kawan. Sangat murah sekali. Terus yang pertama, yang kedua untuk corak itu mungkin paling 10.000, sekitar 20.000 lah. Ya kalau kalian beli di Shopee bahannya mungkin paling ya sekitar 100.000 lah, anggap ya kan. Itu terus tulisan itu bukan tulisan pahat kan kawan. Kalau tulisan pahat ketika kita gerinda masih ada di atas sisa. Tapi ketika tulisan laser, ini lasernya laser paling murah ini. Mungkin bisa-bisa ini mungkin sablon ini kawan-kawan. Bukan sablon biasa. Nah, jadi kawan-kawan, untuk pedang Damaskus teliti lagi kawan-kawan. Ini bakal saya sepuh lagi nih kawan-kawan, sepuh. Habis disepuh baru diasah ulang. Dan mungkin saya kasih corak lagi mungkin ketika nanti bahan saya sudah datang. Ini kalian bisa lihat ini. Matanya ini sangat hancur. Ini hancur. Ini baru kayu ini. Belum paku. Nah, jadi jangan sampai kamu orang ini salah beli besi. Kenali dulu bunyinya tadi kawan-kawan. Ini besi kosong nih. Potensi patah ini. Mungkin bagi saya ini besi buangan aja nih. Besi buangan.
karena ini tidak sesuai, ini pakai pun nggak bisa. Ini kalau kita pakai latihan pun bisa-bisa patah, ini bisa kena diri kita sendiri nih, karena kan ini kan masih bisa, kalau ditajamkan masih bisa ini, cuman kalau kita pakai kena benturan, nah hati-hati tuh bisa patah. Kalau patah dua, kalau patahnya ke orang enggak apa-apa, ini kalau patahnya ke kita. Nah, jadi kenali lagi kawan-kawan kalau untuk besi lah. Nah, jadi itu untuk edukasi kalian. Ketika kalian membeli sebuah pedang, pertama kenali dulu suara seperti tadi. Yang kedua bahannya. Kadang penjual ini dia menipu kawan-kawan. Menipunya ini dari segi marketing. Contohnya ini bilangnya baja Damaskus. Padahal baja-baja krom biasa aja. Bukan baja sih, kalau krom itu besi lembek. Nah yang kedua, ini jatuhnya udah sepuh. Udah disepuh ini kawan-kawan. Kalau memang asli disepuh, walaupun sedikit. Kalau kayu-kayu biasa aja masih tahan. Ini ndak ada ini. Ndak ada tahan. Nah terus dari segi bentuk, ini aja sudah ndak beradab ini orangnya bikin. Ini kalau orangnya ada aja di dekat saya yang bikin ini, saya lempar ini. Kita bayar maksimal ya kan, hasilnya minimal, karena penjualnya pernah ngomong kualitas yang kami beri tergantung uang yang Anda kasihkan ke kami. Nah sekarang kan kita mengasihkan uang itu sesuai harga penjualan aja kan. Nah ketika harga penjualan itu sudah lunas, ya ngapain lagi minta-minta ya kan. Nah, tetapi kalau tidak peduli mau sakit hati atau gimana orang, yang penting saya betul gitu lah. Dan juga ini harga tidak sesuai bahan. Jadi jangan sampai kalian tertipu. Kenapa saya bikin video ini juga, pertama buat edukasi kalian, yang kedua memang supaya orang yang membuat ini tahu gitu nah. Karena saya komplain di WA tidak dibaca, terus saya blok. Yang kedua, saya komen lagi di inbox langsung, tidak ada jawaban. Mungkin dia tidak ada etikat baik atau memang tidak mau bertanggung jawab. Saya itu sebetulnya tidak berharap dia ini kembalikan atau meminta maaf, tuh tidak berharap. Cuman ini biar saya tahu aja. Yang pertama biar dia tahu kalau kualitas pedang yang diberikannya kepada saya itu tidak maksimal. Nah yang kedua, dia orang tahu gitu nah, bahan ketika kita cara memilih pedang itu harus besinya bagaimana bunyinya kan. Nah, bahannya apa aja, terus apa aja yang terpaut dalam pedang ini ditanya-tanya, misalkan kayak bentuk, bahan, sepuhan. Ini sepuhannya enggak ada nih kawan-kawan, jadi sangat rugi sekali ini. Kalau kalian buat begini ini sangat menguras uang. Nah, kenapa saya beli di luar kemarin itu mungkin karena pengalaman saya juga sih sama orang lokal kan, karena sering ditukar juga bahan yang kita bawa. Jadi saya beranikan diri memesan di luar, dan akhirnya hal yang sama pun kejadian. Nah, jadi ini untuk kalian lah, pokoknya jangan dibeli, tidak recommended pokoknya. Nah kalau kalian mau lebih tahu siapa penjualnya, kalian inbox aja, saya pasti kasih tahu yang penjualnya siapa. Dan itu kalian pilih aja mau beli atau enggak. Kalau saya saran tidak usah dibeli, apalagi dengan harga yang jutaan. Harga 300.000 aja jangan dibeli kawan-kawan, karena memang ini bahan sangat murah sekali kawan-kawan. Ini jatuhnya ini penipuan ini, atau memang mengambil untung terlalu banyak. Nah, jadi jangan salah-salah kalau memilih lah. Beda memang, ini saya 1.700.000 ruginya ini, karena awalnya kan iming-imingnya aja besar, baja Damaskus lah ini. Sekalinya lebih mantap parang yang saya mainkan tiap hari ini kawan-kawan. Nah, ini mau saya putihkan lagi kawan-kawan. Jadi kalian jangan tergiur lah untuk memiliki bahan baja Damaskus, karena semua baja itu ataupun besi ataupun pedang apapun jenisnya itu berkarat kawan-kawan. Jadi jangan pernah mimpi punya pedang itu udah berkarat. Nah, adapun caranya supaya kita memiliki pedang yang udah berkarat, ada bahan-bahan tertentu, misalkan kita kasih minyak makan ataupun sejenis autosol, longsol gitu kan, ada gitu untuk mengatasi karat. Dan juga perhatikan
kalau dia memakai kayu begini kawan-kawan, sarung kayu begini, ini potensi ada keringat di dalam ini. Jadi parang ini dia walaupun kita kasih minyak, kadang seminggu sekali itu kalau tidak kita perhatikan di dalam itu berair kawan-kawan, kayak beruap itu. Nah itu yang bikin karat lagi kawan-kawan. Jadi minyak itu nanti turun sendiri, dia berganti dengan air tadi, uap tadi. Nah jadi karat. Jadi semua benda itu berkarat sifatnya, walaupun besi apapun itu tetap berkarat kawan-kawan. Makanya itu dari kitanya lagi merawat kawan-kawan. Kalau bisa itu tiap minggu itu dikasih minyak makan atau minyak zaitun supaya mengatasi karat itu kawan-kawan. Nah jadi untuk pedang-pedang kalian, entah itu baja Damaskus lah apakah itu, tetap kalau dari dikasih autosol, longsol ataupun minyak zaitun atau minyak makan lah, pokoknya intinya tanda kita perawatan lah, tiap minggu lah paling enggak. Soalnya kalau tiap bulan tuh pasti ada itu nempel-nempel sedikit karat ini. Nah jadi kalau pesan dari penjualnya kemarin, insya Allah tebas paku. Nah tebas paku ini aja ulin sudah rusak matanya, apalagi paku ya kan. Nah menipu itu jadinya. Nah jadi yang kedua, corak, sekali corak saya lihat memang tebal dia jual itu. Ketika saya custom, coraknya hilang. Entahkah uangnya kurang kah atau gimana kah. Tapi kalau dibilang kurang ya harganya kemarin 1 juta plus ongkir. Nah tapi ketika saya bayar 1 juta itu minta lagi kawan-kawan. Jadi kayak memang mau lagi uang itu dan ada habisnya. Memang saya pernah dengar kata-katanya kan, kualitas yang kami beri sesuai yang uang anda ya, uang yang anda transfer. Tapi kan dia jual 1 juta, ya sudah saya kirim 1 juta 2 kali bayar gitu. Nah, tapi kenapa memang dibikin-bikinnya begini gitu. Artinya dia cari penyakit gitu lah. Artinya memang dia cari penyakit sama dirinya sendiri. Jadi kawan-kawan, jangan tertipu. Ini kalian sudah saya kasih tahu. Ini produk dari Reksa Gudang Slot. Jadi nanti kalau mau lebih tahu gimana profil Facebooknya, saya akan kasih tahu. Karena memang tidak ada etikat baik dari orang tersebut. Jadi saya memang kacaukan memang kan, bikinkan video supaya kalian tahu gitu nah. Biar kacau sekalian kan. Nah, memang harus begitu kawan-kawan. Kalau tidak begitu kita mengecut jatuhnya. Kita putuskan persaudaraan itu memang karena memang sudah tidak ada etikat baiknya kan. Dan ini bukan untuk dirahasiakan, artinya bukan saya mengumbar aib orang atau tidak mau menutupi aib orang, tetapi karena memang ini jauh betul harganya kawan-kawan. Takutnya orang yang untuk misalkan kayak untuk berjihad atau gimana kan, dia pingin punya pedang bagus, beli, tiba-tiba pasti pakai patah. Nah itu jangan sampai begitu, itu sangat mengecewakan kawan-kawan. Nah jadi mungkin pedang saya ini lebih bagus daripada yang ada. Mungkin, tapi nanti mungkin saya sepuh lagi. Ketika nanti kuat dipakai, mungkin bisa jadi simpanan saya nanti, bisa jadi untuk hiasan atau gimana kan, ataukah mungkin bisa dipergunakan nanti suatu saat. Tapi karena ini mungkin saya tidak berani nih, mungkin saya biarkan aja dulu, karena buang-buang modal juga kan kalau kita pakai beginian, nanti patah, nggak kuat nanti kan, jadi sia-sia gitu. Besi kosong nih kawan-kawan, besi tipis betul, potensi patah kawan-kawan. Beda sama ini. Nah kalau ini biar dibacokkan sama yang ini tadi, berani kawan-kawan. Ini besinya bar senso aja, bar senso, besi murah ini, paling sekitar 100.000 ini kalau bikin. 100.000 mungkin dapat 2 atau 3 kawan-kawan. Nah jadi ini edukasi buat kalian supaya anda tertipu lagi kan, karena saya mungkin terbawa emosi juga. Harga segitu, kualitas segini. Nah jadi itu aja dulu kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Paman Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.